Orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya, mencari kerajaannya lebih dulu, segala sesuatu akan ditambahkan. Kalau dulu dia melayani Tuhan sendiri, dia mencintai Tuhan seorang diri, sekarang dia mencintai dan melayani Tuhan bersama dengan keluarganya. Wah, bukankah sukacitanya bertambah-tambah? Malah bisa saling belajar satu dengan yang lainnya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, saling menginspirasi. Hidupnya nggak sepi. Jangan kita berkata, iya itu kan dulu, sekarang kan aku sudah sibuk lah apa. Bukannya justru kita gandeng Yesus di kesibukan kita, jadikan kesibukan kita itu ada dalam hadiratnya. Karena aku tahu Tuhan kemuliaan-Mu ada di tengah kami. Sekalipun kami tidak melihatnya, hamba-Mu dapat merasakannya. Bantu Tuhan setiap keluarga saat teduh untuk bisa merasakan hadirat-Mu. Sampai hati yang paling kering, paling mati sekalipun Kau hidupkan. Hamba berdoa supaya kami belajar bagaimana bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan. Engkau adalah sahabat kami paling karib, paling setia. Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup kami. Forever and ever, there is none like you. Ajari kami mengenal-Mu Tuhan, supaya kami tidak salah. Ajar kami mengenal-Mu dari hati kami yang terdalam. Tuhan kami haus. Tuhan kami haus. Tuhan kami lapar akan kebenaran. Kami haus untuk mengenal-Mu Tuhan. Lebih dari emas, perak, permata, ku ingin Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Tidak ada yang bisa memuaskan di hidup ini. Di dalam dunia ini tak ada satupun yang bisa mengisi kekosongan kami. Kecuali pribadi-Mu, karakter-Mu. Tuhan, Tuhan, panjang sabar dan setia, lamban dalam murka, mulia, yang bertata di atas kemah-kemah umat-Nya. Tabut perjanjian kami, menorah kami yang bersih, kaki dian di dalam jiwa kami, yang senantiasa ya Tuhan ada di atas kami melayang-layang bak tiang api dan tiang awan. I love you more and more each day. And I'm taking my brothers and sisters to love you with me. Terima kasih Roh Kudus, my dear best friend, my bestest friend. Our greatest title kami terbesar dalam hidup ini bukan apa, pencapaian kami apa. Tapi jadi teman Tuhan aja udah bagus sekali. Gak perlu jadi sahabat-Mu yang paling karib. May we be your friend. Makasih Yesus. I don't want this to be over. Gak pingin ini lewat lalu. Suasana ini forever Tuhan. Mungkin seperti inilah rasa sorga. Sehingga orang ke sana gak mau keluar, gak mau kembali ke tubuhnya. Gak mau kembali ke hidup ini di dunia. Longing to be with you. But I've got to teach your people something. Hamba harus ajarkan sesuatu. Hamba aminkan dulu dan mengajar kemudian. Ajari kami, sembunyikan hamba di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Amin. Wow. Saya rasakan Shekinah glory, kemuliaan Tuhan ada di sini. This is beautiful ya. Saya harus ajarkan sesuatu. Dan pas sekali judul kita yang saya angkat adalah tentang Henok. Anda tahu Henok? Henok adalah seorang tokoh perjanjian lama yang berjalan sama Tuhan, bergaul dengan Allah, lalu dia diangkat. Saya ajak kita belajar soal ini, dan saya tidak bicara tentang materi atau berkat, bahkan bukan kesembuhan atau mujizat. I want to talk about friendship with God. Bersahabat dengan Tuhan. Saya kasih judul hidup bergaul dengan Allah, Kejadian pasal 5, mari kita buka. Hidup dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Kejadian pasal 5. Ya. Kejadian 5 ayat yang ke-21 sampai 24 saya bacakan dulu ya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi.
sebab ia telah diangkat oleh Allah. Pendek saja, biografi Henokh ya cuma sekian. Ayat 21 sampai 24 yang kita bacakan. Saya mulai dengan ayat 21 dulu. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Hidup itu penuh dengan fase. Bergaul dengan Allah itu di segala aspek hidup kita. Betul sih, hidup itu penuh dengan dimensi kerja, keluarga, dimensional ya, kayak multiverse gitu. Di berbagai dunia, kita ini satu dunia, tapi dunia kita banyak. Nggak boleh kalau bergaul dengan Allah itu tebang pilih. Aku mau sama Tuhan, bergaul sama Tuhan di gereja. Tapi di dunia kerja, sorry ya, bisnis, Tuhan. Nggak bisa demikian. Atau di dalam keluarga, kita bersama dengan Tuhan, tapi kita nggak bawa keluar. Udah, faith is very private. Ada beberapa orang percaya bahwa iman itu personal. Betul, memang. Itu keputusan pribadi. Tapi iman tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Mana ada lampu ditaruh di bawah sorokan. Atau di bawah kolongan. Nggak bisa, mau jalan sama Yesus di rumah, bergaul sama Allah, kita harus jalan sama Yesus di luar. Kita harus menjadi saksinya. Hidup memang penuh dimensi, tapi dimensi itu kan width atau lebar. Nggak boleh sama Tuhan itu narrow atau sempit, cuman itu aja. Tuhan harus jadi segala-galanya. Tapi hidup itu juga length. Bergaul dengan Allah itu juga length atau kepanjangan. Nggak boleh hanya sampai sini saja. How long should we continue to be friend with God? To befriend God. Seberapa jauh kita harus terus continue atau lanjutkan persekutuan dengan kita dengan Tuhan? Beberapa orang berkata, waktu aku masih muda dulu bujangan, aku pelayanan. Tapi sekarang udah menikah Pak, beda. Sekarang saya udah punya momongan, udah sibuk, jadi udah nggak biarin anak muda aja. Emangnya Tuhan kontrakan? Nggak bisa. Tuhan itu lifetime. Hidup kita itu bukan hanya dimensinya, yaitu horizontal. Hidup kita itu juga panjangnya. Metusalah punya beberapa fase hidup. Kalau saya baca ayat 21 setelah Metusalah. Henokh maksudnya, papanya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, itu kayaknya seperti fase pertama hidupnya ya. Seolah di masa bujangannya. Zaman dulu orang itu hidupnya lama. Orang itu hidup sampai 600, 700, bahkan yang paling tua, orang yang hidup paling lama itu 900 tahun sekian usianya. Henokh itu termasuk pendek umur. Karena dia hanya hidup 365 tahun saja. Dia nggak mati, dia diambil sama Tuhan. Henokh termasuk pendek usia. Jadi karena itu kalau kita lihat dari rasionya, berarti ini masa bujangan sebelum umur 65. Ia memperanakkan Metusalah setelah itu. Lalu ayat 22 cantik sekali. Ini ayat cakep sekali. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Berarti seumur hidupnya. Saya nggak tahu Henokh itu kenal Tuhan usia berapa. Ini kan keturunan Adam, kalau Anda baca pasal 5 ayat 1 seterusnya, itu jahat-jahat semua. Lalu tiba-tiba muncul Henokh yang istimewa. Henokh pun orang berdosa. Orang perjanjian lama, perjanjian baru sama saja. Tapi Henokh ini pasti ada turning point-nya. Mungkin ketika dia usia 32. Atau mungkin usia 18. Atau lebih kecil lagi, usia 9. Tidak ditulis di Alkitab, di biografinya. Pokoknya ditulis fase ke-1 sebelum dia umur 65, waktu dia belum berkeluarga, belum punya anak pertama, anak sulungnya Metusalah. Dan dia kelihatan di masa bujangan itu melayani Tuhan ya. Nggak tahu berapa lama dia melayani Tuhan, sejak kapan, pokoknya disebutkan bahwa dia bergaul dengan Tuhan. Dan ayat 22 lanjut, ada satu transisi. Bahaya penyeberangan. Bangsa Israel itu banyak yang hanyut ketika mereka menyeberangi sungai. Apalagi menyeberangi lautan. Kalau bukan karena Tuhan, lautan merah itu pasti menenggelamkan
Orang-orang Mesir aja nggak bisa dengan kereta kudanya kok. Kita harus waspadai. Hidup itu punya fase-fase. Fase bujangan, fase menikah. Lalu menikah pun setelah itu punya anak. Di dalam dunia kerja juga sama. Waktu merintis kerja itu fase 1, fase berikutnya mulai mapan. Lalu ketika melimpah, nah disitulah kita kelihatan apakah kita berubah sama Tuhan. Kalau Tuhan jangan tanya, Tuhan nggak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Malah Tuhan itu menyuruh kita berbuah pada musimnya. Artinya jangan sampai berubah. Berbuah, bukan berubah. Jangan berubah setia. Coba bayangkan Anda yang muda dengan Anda yang tua. Apakah ada perbedaannya dalam kasih mula-mula? Tapi Pastor Philip, saya masih muda kok. Lah ya itu, yang anak-anak muda juga harus hati-hati. Anda harus tahan uji. Karena Anda belum menjalani, kita ini loh belum menjalani seumur hidup kita. Masih panjang di depan. Hidup itu penuh dengan fase-fase. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Berarti Henokh continue untuk jalan dengan Tuhan. Sedangkan sekarang jangankan orang, gereja aja banyak yang berubah setia. Dahulu kala saat perintisan, 2-3 orang berkumpul, aku di situ, yang diutamakan hadirat Tuhan. 2-3 orang kan berkumpul, aku ada di sana. Jadi highlightnya kan aku ada di situ. Lalu ketika mereka baru berjumlah 120, itu pun kan banyak gugurnya. 380 tuh gugurnya kan waktu Yesus naik ke sorga, di depan mata orang-orang di Bukit Zaitun itu 500 pasang mata menyaksikan. Kok sekarang tinggal 120, mana 380-nya? Mereka harusnya down. Tapi mereka bersandar, bergantung dengan Roh Kudus, nggak tanggung-tanggung, lidah api turun, berbahasa roh mereka. Berbahasa lidah dalam kebaktian mereka. Nggak peduli orang bilang apa, iya kan? Dari dulu nggak pernah beda sejak purbakala. Mereka disindir sebagai orang-orang yang mabuk anggur. Ini orang-orang fanatik, ini orang-orang gak waras. Sesat, bahasa roh sesat. Mereka gak peduli. Malah mereka berkhotbah ke orang-orang itu. Sampaikan berita kabar baik sama mereka. Gak semua bertobat, tapi 3.000 cukup banyak. Tapi setelah gereja masuk ke fase berikutnya, kayaknya Roh Kudus sudah gak masuk tender lagi. Kayaknya Roh Kudus sudah cukup kontraknya. Cukup kamu sampai bangun kami di titik ini. Lebih dari ini, we can do it on our own. Kita bisa sendiri kok. Karena sekarang semua fasilitas sudah canggih. Yang fasilida banyak. Saya nggak mau berubah setia. Nambah boleh. Jangan berubah. Yang patut diubah hanyalah sifat dosa kita. Jadi kebiasaan buruk kita, sifat-sifat kita, karakter yang kasar, itu perlu berubah. Tapi apa yang dari Tuhan jangan diubah. Saya dulu itu dijamah Tuhan. Secara karismata, bukan sebagai denominasi. Karena waktu itu saya ada di Vancouver, Kanada. Gak ngerti lah yang namanya dunia gereja. Untung-untung ada gereja Indonesia 1. Tapi saya mengalami karismata, kasih karunia, artinya Roh Kudus jamah saya. Saya gak mau tinggalkan. Dan saya ingat waktu saya disambar dengan karunia bahasa lidah, dipenuhi Roh Kudus dengan berkat Pentakosta. Saya nggak ngerti Pentakosta itu apa. Bukan denominasi, bukanlah alat perdebatan. Tapi saya alami perjumpaan. Sampai hari ini, saya konsisten dengan itu. Saya nggak mau ganti Tuhan. Saya nggak mau ganti cara. Modernisasi itu hanya metodenya. Esensinya tidak berubah. The Holy Spirit, Roh Kudus tetap di tempat pertama. Di dalam pelayanan saya mulai dengan 1-2 orang, 10-20 orang, sampai 120 orang, hingga 1.200, hingga 12.000 dan seterusnya. Saya tidak akan ceraikan dia. Dia bukanlah perintis atau vendor waktu awal-awal mulai set up. No. The way he touched me today is the way he's touching you. Bagaimana? The way he touched me before. Bagaimana saya dijamah Tuhan dulu, tetap sama hari ini. Tuhan sekarang menjamah keluarga Saat Teduh. Kalau dulu saya dijamah 1, sekarang yang dijamah 1000.
Itu aja perbedaannya. Jangan berubah. Biasanya orang itu nggak tahan lama sama Tuhan. Endurance-nya nggak ada. Jalan sama Tuhan 1 kilometer udah lelah. 10 kilometer udah berubah setia. 100 kilometer udah berkata, bosan aku Tuhan. Bosan sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan nggak gitu. Lihat ini 365 tahun nggak bosan-bosan. Saya rasa sih nggak 365 sih. Dia pasti lebih sedikit dari itu. Karena saya nggak tahu kan dia umur berapa kenal Tuhan. Tahun berapa dia itu lahir baru. Kapan dia itu begitu intim dengan Roh Allah di Perjanjian Lama. Tapi pokoknya 300 tahun sekian. Nggak bosen-bosen nih Henok. Malah nggak pernah merasa cukup. Kalau materi, belajar untuk merasa cukup. Tuhan, jangan pernah merasa cukup. His grace is sufficient for me. Kasih karunia yang cukup bagiku. Saat aku lemah, dia kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Ketika saya hadapi rintangan, pencobaan. Tapi pribadinya nggak pernah cukup bagi saya. Aku mau mengenalmu Yesus lebih lagi hari ini. Henok ini continue sama Tuhan. Nggak seperti gereja-gereja yang sudah mengesampingkan Roh Kudus. Kayaknya berubah statement of ininya. Kayaknya berubah pernyataan imannya. Berapa banyak orang dahulunya di zaman Tuhan begitu. Sekarang sudah jauh. Ya namanya berubah format. Saya nggak mau berubah format. Kasih mula-mula aku aja belum sempurna kok. Terus disempurnakan. Ngapain gonta-ganti? Bergaul sama Tuhan itu nggak bisa sebentar. Ditambahkan boleh, add upon. Jadi artinya, kalau dulu saya hanya taunya karismata. Sekarang saya juga mengerti tempatnya pekerjaan di dalam iman saya. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Sekarang saya ngerti. Sudah masuk ke development atau perkembangan-perkembangan selanjutnya. Di mana saya diajari hal-hal berikutnya selain fondasi atau dasar-dasar iman. Ditambahkan, tapi nggak diganti bawahnya. Layer berikutnya, lapis legitnya. Lalu setelah yang layer kedua atau lapisan kedua itu sudah mapan, dikasih lapisan ketiga. Saya belajar untuk melayani, belajar untuk ini, belajar semakin mahir, semakin profesional. Tapi bawahnya itu nggak ganti. Ditambahkan iya. Tapi banyak orang itu sama Tuhan nggak tahan. Bawahnya diganti, diganti lagi. Makanya nggak pernah pekerjaan Tuhan bisa kelar dalam kehidupan kita. Fase-fase itu lanjutkan. Jangan pelin-pelan. Janganlah biarkan mahkotamu dicuri oleh orang. Henok hidup 65 tahun pertama, lalu habis itu hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dengan kata lain, Henok bergaul dengan Allah lagi. Setelah punya anak, gak berubah dia. Bedanya sekarang, seperti kata-kata Yosua. As for me and my house, we will serve the Lord. Kalau dulu, I serve the Lord, aku melayani Tuhan. Sekarang, aku dan seisi rumahku, kami melayani Tuhan. Itu aja bedanya. Malah ditambahkan, orang yang cari kerajaan sorga dan kebenarannya itu, gak akan dikurangi kecuali dosa dan sifatnya yang jelek. Orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya, mencari kerajaannya lebih dulu, segala sesuatu akan ditambahkan. Kalau dulu dia melayani Tuhan sendiri, dia mencintai Tuhan seorang diri, sekarang dia mencintai dan melayani Tuhan bersama dengan keluarganya. Wah, bukankah sukacitanya bertambah-tambah? Malah bisa saling belajar satu dengan yang lainnya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, saling menginspirasi. Hidupnya nggak sepi. Jangan kita berkata, iya itu kan dulu, sekarang kan aku sudah sibuk lah apa. Bukannya justru kita gandeng Yesus di kesibukan kita, jadikan kesibukan kita itu ada dalam hadiratnya. Jadi Henok mencapai umur berapa? Mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu, apa? Ia tidak ada lagi. Hah? Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jelas-jelas ini rapture pertama atau pengangkatan yang terjadi di Perjanjian Lama. Ini kasus perkecualian karena orang ini memang kenabian. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Henok itu gak terlalu peduli apa kata orang tentang dirinya, bahkan hidup selama itu pun gak sempat dia tulis biografi. Saya sayangkan kok cuma sekian, tapi ya sudah pengizinan Tuhan. Henok itu gak terlalu pedulikan.
opini tentang dirinya. Dia sibuk mengisi waktu dan hidupnya dengan apa yang merupakan kehendak Allah yang dia sadarinya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi. Henok ini seperti Samuel. Juga seperti Rasul Paulus juga somehow, sedikit banyak. Yaitu orang-orang yang semasa hidupnya tidak dihargai seperti atau selevel waktu dia mati. Henok ini biasa kan? Gak ada orang tertarik ngomong apa, gak ada interaksi. Tapi ketika dia pergi, ayat ini menulisnya. Samuel juga sama. Sampai bangsa Israel minta raja kok. Dalam hati kan dia bisa aja take it personally. Dia bisa aja merasa personal dengan itu. Kalian minta raja lah. Akunya apa? Meskipun bukan raja. Dia itu nabi, dia itu imam. Tapi kan Samuel itu pemimpin bangsa. Mereka minta raja seperti tetangga-tetangganya orang Kanaan. Samuel itu gimana? Tapi waktu mati coba, rajanya pun minta arwahnya kembali. Ke tempat salah lagi, ke tempat ahli nujum. Sama seperti Samuel, ketika dia mau pergi pamitan sama bangsa Israel, dia berkata, dia bicara itu Tuhan ikut bicara loh. Tiba-tiba ada guntur yang luar biasa sampai orang Israel ketakutan. Tolong tenangkan Tuhan. Samuel berkata, aku tidak akan berdosa kepada Tuhan dengan tidak mendoakan kamu. Samuel pergi. Paulus juga sama. Zaman itu kan dia selalu pupuk bawang. Dia itu underdog. Rasul-rasul yang diutamakan itu Petrus, Yohanes, Yakobus. Orang-orang Yahudi sangat gak memandang dia. Siapa dia? Surat-suratnya dan sebagainya. Dia sampai harus ke Yerusalem, jelaskan, membawa laporan-laporan kemenangannya, report-report pelayanan, dijelaskan. Baru mereka shake hand, Petrus dan Paulus. Kemana-mana dia harus beritahu dalam surat-suratnya bahwa aku ini rasul yang dipanggil oleh Tuhan, bukan oleh kehendakku sendiri. Kasihan ya, Paulus mati. Seluruh dunia sekarang ini andai kata bisa duduk 1 jam sama rasul ini, hidup kita pasti akan berubah. Kalau saya boleh interview 1 jam, luar biasa ya kan? Coba bayangkan, dari pelajaran yang saya katakan sekarang ini, baik itu Samuel, Paulus, Rasul, maupun Henok, apa yang kita bisa petik? Don't worry how people value you in your life. Just keep living your life in Jesus, for Jesus. Jangan peduli gimana orang itu menilai Anda di hidupmu sekarang yang sementara ini. Sibuk aja terus, hidupi hidupmu itu untuk Tuhan. Udah. Sebab orang yang bergaul dengan Tuhan, suatu hari kalau Tuhan datang kembali atau kalau kita mati, kesaksian kita akan terus sebagai legacy atau sebagai warisan bagi bumi. Jadi jangan terlalu worry your own achievement today, pencapaian Anda hari ini. How people take you, bagaimana orang menerimamu. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Bergaul dengan Tuhan tidak akan khawatir tentang hal-hal ini. Karena kita sibuk bergaul dengan Yang Maha Kuasa. Dan lakukan bagian kita. Don't worry about this. Jangan takut, jangan khawatir soal ini. Karena ternyata hidup kita nggak berhenti sampai kita mati. Tuhan berjanji ada legacy, orang yang bergaul dengan Tuhan. Sekalipun dia ibu rumah tangga bukan public figure. Once upon a time suatu hari dulu, yang namanya Henok itu juga bukan public figure. Tapi Tuhan itu punya sesuatu dalam dirinya. Dan itu tinggal tetap ketika dia tidak ada. Dan Alkitab mengatakan lalu ia tidak ada lagi. Selain itu, kita juga harus mengetahui sesuatu bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, gak bisa lama. Remember this. Henok aja 365 tahun usianya. Itu pun gak cukup lama untuk kenal Tuhan dalam hidupnya. Tuhan itu begitu lebarnya, luasnya, tingginya, panjangnya, dalamnya kasih Tuhan. Sampai-sampai kita gak bisa selami, tak terselami pengenalan akan Tuhan. Tak terselami kasihnya. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. 365 tahun gak bisa kenal-kenal Tuhan. Kita masa mungkin hidup sampai 100 tahun. Kita harus tergesa-gesa, terburu-buru untuk kenal Tuhan tiap hari. Jangan on and off, jatuh bangun. Sebab Alkitab mengatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, itu seperti tiba-tiba. Lalu seperti terkejut. Then he is no more.
Saya takut khawatirnya. Saya nggak mau khawatir hal-hal lain dalam hidup ini. Yang utama saya khawatirkan adalah saya nggak cukup kenal Tuhan sebelum saya ke sorga. Mengapa? Karena semua serba tiba-tiba. Dan Henokh begitu intim dengan Allah. Kita mau usia kita aja nggak sepanjang dia. Dia intensif, hidup panjang. Kita kurang intensif, hidup pendek. Jangan-jangan kita nanti gigit jari nggak tahu apa-apa tentang Yesus waktu kita ke sorga. Paling-paling cuma tahu teologia dan merasa diri tahu. Kebanyakan kita itu kalau nggak hati-hati kita terjebak dalam satu sindrom namanya bantu saya. SKSD. Sok kenal, sok dekat sama Tuhan. Nggak bergaul, nggak sibuk bergaul. Sibuk untuk impress others. How much you know about God. Kita mau impress orang lain, membuat orang lain kagum. Kita ini setahu apa sih tentang Tuhan. Kita itu kenal dia dan sebagainya. Biar Tuhan yang mengakui kita, jangan kita yang ngaku-ngaku. Kita layani saja, kita lakukan kehendak-Nya. Selain itu ingatlah, apapun yang kau lakukan di hidup yang sementara ini, anything you do could be the last time you do it. Apapun yang Anda lakukan dan kerjakan dalam Tuhan, apapun itu juga, itu bisa jadi terakhir kali lo Anda lakukan. Kita nggak tahu ya, ini bukan nakut-nakutin, tapi hidup itu begitu. Kita nggak tahu kapan terakhir kali kita ke kantor. Bisa jadi hari itu terakhir, makanya itu, kalau kita ke kantor, lakukan itu sebagai pelayanan. Bukan berarti kita melayani Tuhan seperti di gereja, tapi sungguh-sungguhlah bekerja, jujur jadi orang, jangan menipu sesama, takutlah akan Tuhan. Profit itu profit yang halal. Karena kita tahu bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Our work is our ministry. Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda cium istri Anda terakhir kali atau suami Anda. Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda cium anak Anda terakhir, kapan anak cium papanya terakhir kali. Kita tidak pernah tahu kapan kita terakhir ke gereja. Jangan telatan kalau datang. Gampang, nanti aja. Kita datangnya setengah jam setelah ibadah mulai atau 1/4 jam. Jangan. Kalau mau datang sekalian. Orang nonton bioskop aja nggak mau ketinggalan kan? Popcornnya udah siap semuanya. Kita nggak mau ketinggalan. Bahkan reklamenya pun atau film-film yang masih ditayangkan kemudian sekarang ditunjukkan dulu preview. Itu pun kita nggak mau ketinggalan. Itu part of the entertainment. Kalau bioskop aja announcement pengumumannya kita nggak mau lewat. Jangan telat-telatan. Karena kita nggak tahu itu bisa jadi terakhir kali kita ibadah. Kalau saya khotbah, misalkan saya bagi firman seperti ini, saya juga nggak pernah tahu kapan saya terakhir kali akan memberi makan. Kita nggak pernah tahu kapan kita terakhir kali pelayanan. Kita kapan terakhir kali dilayani. Kapan terakhir kali kita melayani. Makanya itu, everything you do it as if it's the last time you're doing it. Apapun yang Anda lakukan itu seolah-olah terakhir kali engkau lakukan itu. You do it for Him. Kita lakukan ini untuk Dia. 3 poin, 4. Saya kasih 4, biar kenyang sekalian. Hidup bergaul dengan Allah nomor 1. Dari pelajaran ini reviewnya adalah sebagai berikut. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan. Belajar dari Henokh. Ketika masih single atau lajang, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Saya ingat waktu saya masih single ya, kehidupan doa saya itu setiap hari 3-6 jam. Itu langsung ya, sekali doa 3-6 jam. Sekarang saya nggak bisa, karena kesibukan, udah punya keluarga, anak segalanya. Jadi yang pasti saya terjadi penyesuaian. Pagi hari, first thing first, saya saat teduh pribadi 1 jam. Lalu malam saya ada sesi pendek dengan Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah waktu saya bekerja, saya selalu ada break-breaknya. Ada titik-titik saya berhenti dan saya menyapa Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan, karena Pumpung masih bujangan, bangun sekencang-kencangnya. Zaman dulu belum ada apps, belum ada smartphone maksud saya, jadi saya kemana-mana itu bawa Alkitab saya, buku ini, lalu dengan stabilo. Saya jadi ingat mesti ada tas Alkitab dan stabilo di dalamnya. Lalu kunci mobil, kalau saya berhenti di mana, saya buka Alkitab saya stabilo, saya belajar. Selain itu, waktu masa bujangan jaga mata. Berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa seksualita. Kalau sampai saya goyah, cepat saya bertobat dan kembali pada Tuhan. Maksudnya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan itu bukan berarti jadi seorang Kristen bujangan yang sempurna. Kata mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu artinya terus berusaha, terus bangkit. Terus mencoba ke arah yang benar. Kalau Anda masih single, make use of your time.
Jangan mikirin terus melulu soal pacaran. Kalau memang belum waktunya, kusumpahi kamu, kata Kidung Agung. Hai putri-putri Sion, jangan bangkitkan cinta. Kalau sudah waktunya silakan. Cinta itu nikmat tapi ada responsibility-nya, ada tanggung jawab. Boleh lihat drama-drama, drakor segalanya, tapi jangan masuk ke fantasinya. Itu cuma lihat begitu aja. Kalau itu mengganggumu, ya sudah nggak usah sekalian. Supaya konsentrasi, fokus, belajar. Kalau ada waktu lebih itu, kasih untuk Tuhan. Nggak akan nyesel nanti, karena dialah fondasimu. Ingat ya, hidup kita nggak cepet, tahun nggak ada 100. 365 apalagi. 2, semakin cinta Tuhan setelah menikah dan punya keturunan. Gimana nih? Kita setelah menikah, setelah punya anak, makin cinta Tuhan atau enggak? Saya masih ingat pertama kali punya anak, lalu habis itu anak kedua, ketiga, selalu di usia tertentu ya nggak langsung baru lahir dari rumah sakit langsung bawa ke gereja, ya enggak. Tapi saya nggak pakai lama-lama, saya dan istri saya bawa anak itu ke gereja. Beda lah ya. Kalau dulu saya sapa bapak itu dengan tangan kosongan, waktu saya gendongan ada momongan gini, bapak itu rasa kayak seperti deket sama Tuhan itu enggak ada duanya. Karena sekarang seperti ada satu bonding antara saya dengan Bapak. Meskipun nggak bisa mengerti hati Bapak sepenuhnya, tapi sekarang saya tahu remang-remang dan kira-kira. Bapak, aku punya anak loh, aku pun seorang Bapak. Bantu aku, ada bonding tertentu. Kalau dulu hanyalah Bapak anak. Sekarang Bapak anak dan Bapak dengan anak saya, Bapak sorga, Bapak kami dalam sorga. Saya tunggu nanti, nak kamu bisa bicara, nanti kita sebut sama-sama Bapak kami. Kami yang ada dalam sorga. Bapaknya kami berdua. Sama istri, sama anak-anak saya, bapak kami. Bapak kami bertiga, kalau anak baru satu ya, sama istri. Sekarang bapak kami berlima, kami sekeluarga berlima. Kepinginnya begitu. Kalau nanti saya tunggu ya sampai kamu bisa mengenal Bapakku yang di sorga. Tapi sambil begini, bapak dengan anak juga, tapi sekarang bapak dengan bapak. Wow, rasanya itu, beda. Tapi sekarang trennya begini sih malahan. Banyak orang tidak mau ke gereja karena alasan anak. Kebalik ya. Ya enggak bisa anak. Enggak mau ke gereja karena alasan anak. Kan sayang menurut saya. Kenapa hilang kesempatan suatu hari bisa misalnya di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan itu banyak sih cerita begini. Ini jadi fakta lapangan. Papa mamanya CG leader, pemimpin kelompok sel. Anaknya juga CG leader untuk anak-anak. Juga pemimpin kelompok sel. Bayangin tuh bondingnya itu kalau pulang ke rumah. Karena kami alami juga dengan anak-anak kami. Bayangin itu ikatan batinnya itu loh. Gak sekedar papa anak tetap didisiplin, kadang-kadang nakal. Tetapi ada satu respect yang tiada duanya. Saling melihat sama-sama pelayan Tuhan. Ada satu bonding yang ekstra yang tidak ditemukan hanya dalam keluarga yang diikat dengan darah dan daging saja. Ada darah dan daging Yesus di dalamnya. Ada pelayanan, ada satu visi dan tujuan. Itu lain loh ketika saya lihat anak saya yang kecil, ajak-ajak teman-temannya untuk ikut kelompok sel, tanya sama saya lalu rundingan ketika anak saya yang besar, anak saya yang nomor 2, kita bicara tentang pelayanan, lalu kita sama-sama kayak tiba-tiba saya mundur sedikit badan seperti ini dan mengagumi, wow, we are partners now. Bayangkan, jangan jadikan anak sebagai berhala. Datang ke gereja, melayani Tuhan. Ini bukan demi attendance atau absensi. Ini demi visi dan pertumbuhan rohani keluargamu. 3, tiada hari tanpa luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Itu yang kita pelajari dari cerita Henok. Nggak ada hari tanpa luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Henok itu tiap hari bergaul dengan Allahnya. Saya kenal Tuhan 30 tahun, dari tahun 92. Sekarang 2022 live-nya. Saya pernah bolos sekolah. Tapi jarang, tapi pernah. Saya juga pernah nggak bisa masuk kerja. Tapi satu hal ya, saya ngomong ini dengan rendah hati, bukan sok-sokan, bukan karena saya orang suci, tapi saya orang nggak berani. Aku tak ada berani jalan sendiri tanpa roh Tuhan. 30 tahun ini, saya nggak pernah bolong saat teduh pribadi. Sejak saya kenal Yesus. Makanya ketika kita adakan saat teduh bersama ada kuasa. Bukan karena slogan ini ada catch-nya atau apa. Sebenarnya kata STB saat teduh bersama ini benarnya bukan judulnya. Saking nggak ada namanya acara ini. Karena saya cuma ajak dan ajari gimana saat teduh. Jadinya saat teduh bersama.
Kenapa ada kuasa? Karena itu saya hidupi. 30 tahun saya nggak bolong sehari pun. Ini saya nggak berani bolong. Karena bagi saya nafas itu. Nafas kapan kita berhenti? Kita nggak berani cuti. 4. Hidup bergaul dengan Allah yang kita pelajari dari Henok yang terakhir. Belajar dituntun Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Terakhir ini yang penting ini actionnya. Yaitu belajar dituntun Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan itu ingat, jangan bergaul di kamar saja, bawa Tuhan Yesus keluar. Dalam setiap keputusanmu, libatkan Tuhan. Sambil buka mata hatimu untuk melihat tanda-tanda dan segala tuntunannya. Amin. Keluarga Saat Teduh, jangan hanya berdoa, bergaul dengan Tuhan itu bukan hanya memuji, tetapi gandeng tangan Tuhan in every decision you make, big or small, dalam setiap keputusan besar maupun kecil yang Anda buat, libatkan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Libatkan nurani, libatkan Roh Kudus, dan lihatlah dengan mata terbuka, mata sungguhan, gak hanya mata hati, mata jasmani, tanda-tanda tuntunannya. Kalau Tuhan bilang jangan, gak srek di hati, jangan tebas. Kalau Tuhan berkata jalan, jangan ragu dan bimbang, melangkahlah dengan iman. 4 hal ini, hidup bergaul dengan Allah. 1, mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan. 2, semakin cinta Tuhan setelah menikah dan punya keturunan. 3, tiada hari tanpa luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa saat teduh pribadi maupun bersama. 4, belajar dituntun Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Every decision matters, setiap keputusan penting di mata Tuhan. Haleluya.